Shalom teman-teman yang terkasih, kembali lagi bersama saya Opi Juniarti. Nah, kali ini kita akan membahas dua aliran heretik yang menentang keilahian Tritunggal, yaitu aliran Arianisme dan Nestorianisme. Kita akan membahas siapa saja tokoh pelapornya dan apa saja ajaran yang menentang gereja. Nah, yang pertama-tama kita akan bahas tentang ajaran Arianisme. Pendiri dari ajaran Arianisme adalah Arius, seorang presbiterat dari Alexandria pada abad keempat. Nah, inti ajaran dari Arianisme yang pertama, keunikan dan keutamaan Allah Bapa. Arius menekankan bahwa Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang kekal, tidak diciptakan dan tanpa awal. Hanya Bapa yang memiliki keberadaan mutlak dan tidak tergantung pada apapun. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai makhluk ciptaan. Menurut Arius, Yesus Kristus adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Bapa dari ketiadaan. Meskipun anak adalah makhluk yang tertinggi di antara ciptaan Allah, dia tetap ciptaan dan bukan Allah yang sejati. Nah, Arius mengajarkan bahwa ada waktunya di mana anak tidak ada, menekankan bahwa anak tidak kekal seperti Bapa dan memiliki awal mula. Yang ketiga, Yesus tidak seesensi dengan Bapa. Arius menolak konsep satu esensi dengan Bapa. Ia berpendapat bahwa Yesus mirip seesensi dengan Bapa. Nah, teman-teman, Arius ini menekankan bahwa Yesus itu hanya mirip, tetapi tidak sama atau setara. Arius percaya bahwa Yesus meskipun memiliki sifat ilahi yang diberikan oleh Bapa, tidak memiliki keilahian yang sama dan mutlak seperti Bapa. Yang keempat, penolakan terhadap doktrin Tritunggal tradisional. Arianisme menolak doktrin Tritunggal sebagaimana dipahami oleh mayoritas gereja pada waktu itu. Doktrin Tritunggal mengajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi dalam satu esensi. Ajaran Arianisme memicu kontroversi besar dalam gereja Kristen dan menyebabkan diadakannya Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Konsili ini menolak ajaran Arius dan menegaskan keilahian penuh Yesus Kristus serta kesetaraannya dengan Allah Bapa. Merumuskan pengakuan iman Nisea yang menjadi dasar bagi doktrin Tritunggal. Yang kedua, kita akan membahas tentang ajaran Nestorianisme. Pendiri aliran Nestorianisme adalah Nestorius yang hidup pada akhir abad keempat dan awal abad kelima. Ajaran Nestorius menekankan perbedaan antara natur ilahi dan manusia dalam diri Kristus, yang menyebabkan tuduhan bahwa ia mengajarkan adanya dua pribadi yang terpisah dalam Kristus. Kontroversi ini memuncak pada Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi yang menolak ajaran Nestorius dan menggulingkannya sebagai Patriark Konstantinopel. Nah, setelah Konsili Efesus, Nestorius diasingkan ke biara di Mesir, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya. Inti ajaran dari Nestorianisme yang pertama adalah dua natur yang terpisah dalam Kristus. Nestorianisme menekankan bahwa dalam pribadi Yesus Kristus terdapat dua natur yang sepenuhnya terpisah, natur ilahi dan natur manusia. Kedua natur ini tidak bercampur atau menyatu, tetapi tidak berbeda satu sama lain. Yang kedua, penolakan terhadap istilah Theotokos. Nestorius menolak penggunaan istilah Theotokos, Bunda Allah, untuk Maria, Ibu Yesus. Ia lebih memilih istilah Christotokos, Bunda Kristus, karena menurut pandangannya Maria hanya melahirkan manusia Yesus, bukan Allah. Nestorius berargumen bahwa Allah tidak bisa dilahirkan oleh manusia, sehingga Maria hanya disebut sebagai ibu dari natur manusiawi Kristus. Yang ketiga,
dua pribadi dalam Kristus. Salah satu interpretasi dari ajaran Nestorius adalah bahwa dalam Kristus terdapat dua pribadi. Pribadi ilahi, yaitu anak Allah, dan pribadi manusia, yaitu Yesus. Nestorianisme menyebabkan kontroversi besar dalam gereja dan memicu diadakannya Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi. Konsili ini menolak ajaran Nestorianisme dan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur yang tak terpisahkan, ilahi dan manusia. Konsili ini juga menegaskan penggunaan istilah Theotokos untuk Maria, menunjukkan bahwa Maria melahirkan Kristus yang adalah Allah dan manusia. Nah teman-teman, sekarang kita akan bahas para apologetik yang membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme. Yang pertama ada Athanasius dari Alexandria sekitar 296 sampai 373 Masehi, dan menegaskan keilahian Kristus melalui rumusan sehakikat dengan Bapa. Yang kedua, Nikolaus dari Myria sekitar 270 sampai 343 Masehi. Meskipun legenda lebih mendominasi catatan tentangnya, Uskup Myra ini diyakinkan kuat menentang ajaran Arianisme pada Konsili Nisea. Kisah yang populer menyebutkan bahwa ia bahkan menampar Arius secara fisik karena bid'ahnya. Yang ketiga, Hilarius dari Poitiers. Ini dikenal sebagai Athanasius dari Barat. Ia dengan gigih menentang Arianisme di wilayah Barat melalui tulisan-tulisan teologisnya yang kuat dan pembelaan terhadap Konsili Nisea. Selanjutnya, Basilius Agung sekitar 330 sampai 379 Masehi. Gregorius dari Nisa sekitar 335 sampai 395 Masehi. Dan Gregorius dari Nazianzus sekitar 329 sampai 390 Masehi. Para Bapak Kapadokia. Ketiga tokoh uskup ini adalah teolog-teolog yang sangat berpengaruh. Mereka tidak hanya menentang Arianisme tetapi juga mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang Trinitas, menjelaskan hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan menggunakan bahasa filosofis yang cermat. Yang selanjutnya, tokoh pastristik atau para apologetik yang membela iman Kristiani dari ajaran Nestorianisme. Yang pertama ada Cyril dari Alexandria sekitar 376 sampai 444 Masehi. Uskup Alexandria ini adalah lawan utama Nestorianisme melalui surat-surat teologisnya yang tajam dan kepemimpinannya dalam Konsili Efesus 431 Masehi. Ia berhasil mengutuk ajaran Nestorius dan menegaskan kesatuan pribadi Kristus dalam dua kodrat, ilahi dan manusiawi, serta membela gelar Theotokos bagi Maria. Selanjutnya ada Paus Celestinus I menjabat 422 sampai 432 Masehi. Paus Roma ini mendukung posisi Cyril dan mengutuk Nestorius dalam sinode di Roma sebelum Konsili Efesus. Dukungan kepausan sangat penting dalam memberikan otoritas bagi penolakan Nestorianisme. Selanjutnya ada Yohanes dari Antioquia. Awalnya Yohanes dan para teolog dari sekolah Antioquia memiliki simpati terhadap beberapa aspek pemikiran Nestorius karena penekanan mereka pada kemanusiaan Kristus. Namun setelah Konsili Efesus dan melalui mediasi, Yohanes akhirnya berdamai dengan Cyril dan menerima pengutukan Nestorianisme meskipun dengan beberapa klarifikasi teologis. Nah teman-teman, sekian video singkat dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian menambah pengetahuan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.